Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Presteplin dengan NPM terakhir 031. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Etika Administrasi Publik. Jawaban ini saya susun berdasarkan pemahaman konsep etika administrasi publik dan juga mencoba melihat dari situasi yang sering terjadi dalam praktik birokrasi. Saya akan menjawab 5 pertanyaan secara berurutan. Pada pertanyaan pertama membahas tentang konflik nilai absolut dan nilai relatif dalam masyarakat, serta bagaimana konflik tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan etis dalam administrasi publik. Jika dipahami secara sederhana, nilai absolut adalah nilai dianggap berlaku umum dan tidak berubah, misal kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dari nilai-nilai ini, biasanya dijadikan pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, ada nilai relatif yang bersifat lebih konvensional. Nilai ini dipengaruhi oleh budaya, adat, istiadat, kebiasaan masyarakat, dan kondisi sosial di satu daerah tertentu. Ketika administrator publik dihadapi pada dua nilai ini, sering muncul dilema. Di sisi lain, mereka harus mengikuti aturan yang bersifat universal, namun di satu sisinya lagi, mereka juga tidak bisa mengabaikan kondisi sosial masyarakat. Misalnya dalam contoh yang sederhana, pada pelayanan publik, aturan mengharuskan semua masyarakat dilayani secara sama tanpa perilaku khusus. Tetapi, dalam beberapa daerah, ada kebiasaan yang mengutamakan tokoh adat atau orang yang dianggap dituakan. Jika aparatur tetap mengikuti aturan secara kaku, maka pelayanan memang adil secara formal. Namun, di sisi lain, masyarakat bisa merasa bahwa birokrasi tidak menghargai nilai lokal. Dan sebaliknya, jika aparatur mengikuti nilai relatif sepenuhnya, maka bisa muncul ketidakadilan bagi masyarakat lain. Ini yang kemudian membuat pengambilan keputusan etis menjadi tidak sederhana. Administrator publik harus mencari titik tengah. Mereka tetap menjaga prinsip keadilan, akuntabilitas, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial agar kebijakan bisa diterima masyarakat. Jadi, konflik antar nilai absolut dan nilai relatif sepenuhnya mendorong birokrat untuk lebih bijak, tidak hanya berpegang pada aturan secara kaku. Keputusan yang diambil harus tetap etis, tetapi juga realistis dalam konteks sosial. Masuk ke pertanyaan kedua mengenai seorang ASN yang melanggar etika pelayanan publik tetapi tidak melanggar aturan hukum. Menurut saya, tindakan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika administrasi publik. Hal ini karena etika tidak selalu sama dengan hukum. Hukum biasanya mengatur hal-hal yang bersifat formal, sedangkan etika lebih luas karena menyangkut perilaku, sikap, dan tanggung jawab moral. Contohnya, ada seorang ASN memberikan pelayanan sesuai prosedur, tetapi sikap tidak ramah, berbicara dengan nada tinggi, atau menunjukkan ekspresi tidak peduli dengan masyarakat. Secara hukum mungkin tidak ada aturan yang lebih spesifik menyatakan hal tersebut sebuah pelanggaran. Namun, secara etika, perilaku tersebut jelas tidak mencerminkan pelayanan publik yang baik. ASN seharusnya melayani masyarakat dengan sopan, menghargai, dan menunjukkan hati empati. Hal yang sering terlupakan bahwa masyarakat tidak hanya menilai hasil pelayanan, tetapi juga prosesnya. Jika proses pelayanan membuat masyarakat merasa tidak dihargai, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan menurun. Padahal kepercayaan masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam administrasi publik. Oleh karena itu, meskipun tidak melanggar hukum, pelanggaran etika tetap termasuk pelanggaran etika. Aparatur publik tetap harus dibina agar memiliki sikap yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Masuk kepada pertanyaan yang ketiga, membahas tentang kebijakan publik yang dianggap baik menurut utilitarisme, tetapi ditolak oleh masyarakat berdasarkan nilai adat. Utilitarisme menilai bahwa suatu kebijakan dianggap baik jika memberikan manfaat terbesar bagi sejumlah banyak orang. Secara teori, pendekatan ini sering digunakan dalam kebijakan publik karena dianggap rasional dan efisien. Namun, dalam praktiknya, tidak semua kebijakan yang menguntungkan mayoritas bisa diterima oleh masyarakat.
Misalnya, pemerintah membangun sebuah proyek infrastruktur besar yang meningkatkan ekonomi daerah. Secara umum, kebijakan tersebut menguntungkan banyak orang. Akses transportasi meningkat, investasi masuk, dan lapangan kerja bertambah. Tetapi, proyek tersebut berada di wilayah adat yang memiliki nilai budaya bagi masyarakat setempat. Akibatnya, masyarakat adat menolak karena merasa identitasnya dan ruangan kehidupan mereka terancam. Dari sini kita bisa melihat bahwa kebijakan secara ulterian dianggap baik ternyata belum tentu legalisme secara sosial. Jika pemerintah tetap memaksakan kebijakan tersebut, konflik bisa terjadi. Bahkan kebijakan yang di awalnya bertujuan baik justru menimbulkan resistensi. Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan publik, pemerintah tidak cukup hanya melihat manfaat ekonomi, perlu juga mempertimbangkan nilai sosial, budaya, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan partisipatif menjadi penting agar kebijakan tidak hanya efektif, tetapi juga dapat diterima. Dengan begitu, legalitisme kebijakan tetap terjaga. Untuk pertanyaan keempat mengenai ASN yang menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur, tetapi lebih mengutamakan kepentingan atasan dibandingkan kepentingan publik. Menurut saya, tindakan tersebut tetap melanggarkan etika birokrasi. Walaupun prosedur dijalankan, orientasi sudah tergeser. ASN seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama dalam pelayanan publik. Dalam praktiknya, situasi seperti ini sering terjadi. Misalnya, ada perintah atasan untuk memoritaskan pihak tertentu dalam pelayanan. ASN kemudian mengikuti perintah tersebut, sementara masyarakat lain harus menunggu lebih lama. Secara prosedur, mungkin masih terlihat benar, tetapi secara etika pelayanan publik menjadi itu tidak adil. Hal ini menunjukkan adanya konflik kepentingan dari masyarakat dan pelayanan publik. Etika administrasi publik menekankan bahwa mayoritas ASN bukan kepada individu atasan, melainkan kepada hukum dan kepentingan publik. Jika ASN terlalu mengutamakan atasan, maka potensi maladministrasi meningkat. Pelayanan menjadi deskriptif dan kepercayaan masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, ASN harus tetap dijalankan secara profesional. Kepatuhan terhadap atasan itu penting, tetapi tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, ASN justru harus memberani bersikap netral dan menjaga keadilan dari masyarakat untuk pelayanan publik. Masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu ke pertanyaan kelima, membahas bagaimana pendidikan karakter ASN dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik setara satu nilai utama yang berperan penting. Pendidikan karakter menjadi penting karena kemampuan teknis saja tidak cukup dalam pelayanan publik. ASN harus memiliki nilai moral yang kuat, karakter seperti yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli kepada masyarakat akan mempengaruhi cara ASN memberikan pelayanan publik. Jika ASN memiliki karakter yang baik, dalam pelayanan publik akan terasa lebih manusiawi dan lebih nyaman. Masyarakat tidak hanya dinilai secara administratif, tetapi juga menilai sebagai warga negara. Selain itu, pendidikan karakter membantu ASN memiliki dilema etika. Dalam pekerjaan birokrasi, sering muncul tekanan atau konflik kepentingan. Dalam karakter yang kuat, ASN dapat mengambil keputusan dengan baik dan adil. Sebagai ASN yang bekerja dalam pelayanan publik, nilai utama yang paling penting menurut saya adalah integritas. Integritas berarti adanya kesesuaian antar nilai, ucapan, dan tindakan. ASN yang berintegritas akan bekerja sejujur, tidak menyalahgunakan wewenang, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jika memiliki nilai integritas yang kuat, maka nilai lain seperti akuntabilitas dan profesionalisme akan ikut terbentuk. Dampaknya, kualitas pelayanan publik akan meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin baik. Sekian dari penjelasan video saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau dalam penyampaian masih banyak kurang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.